Saya meminta Ibu Leli Ernawati untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari Ibu, silakan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan Yesus memberikan semangat kepada kami lewat Roh Kudus untuk tetap melayani Tuhan lewat anak-anak ini Tuhan. Kami percaya anak-anak ini adalah miliknya Tuhan sendiri. Bahkan firman Tuhan mengatakan jangan ada seorang pun menganggap rendah salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepada Tuhan. Karena ada malaikat-malaikatnya yang selalu memandang wajah Bapa di surga. Pada sore hari ini ada usaha-usaha bagaimana kami tetap efektif melayani anak-anak, menjangkau supaya anak-anak tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi alat Tuhan di generasinya ke depan, menjadi generasi yang perkasa pada zamannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Ibu Grace Sumilat sebagai pembawa seminar. Tuhan yang akan memberkati juga para guru-guru sekolah minggu, pemimpin-pemimpin gereja, semuanya diberkati Tuhan lewat webinar pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut acara webinar ini oleh pertolongan Roh Kudus menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Leli Ernawati yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Menginjak acara berikutnya adalah kata sambutan dengan hormat Bapak Ketua Umum GPT, Bapak Pendeta Dr. Henok Sutopo, Magister of Theology, untuk dapat memberikan kata sambutan. Kami persilakan Bapak. Baik, Bu Magda, terima kasih untuk kesempatannya dan juga Ibu Claudia yang bersama-sama menangani acara ini. Pada Ketua Departemen Bapak Stephen Leonard dan juga Bapak Markus Priyono sebagai Ketua Bidang 5. Saya mengucapkan terima kasih untuk kegiatan ini sekalian yang bisa diadakan pada sore hari ini, dan juga kepada Ibu Grace Sumilat sebagai pembicara yang bersedia untuk bersama-sama dengan kita sekalian menambah wawasan dan bahkan kita boleh belajar bersama. Kalau melihat tema yang ada itu merupakan hal yang penting bagi kita bersama. Chemistry guru dan anak sekolah minggu di masa pandemi atau di masa new normal ini menjadi bagian yang sangat penting dan terus harus tetap ditingkatkan. Kalau kita tidak dapat mengkontak mereka, pelayanan sekolah minggu yang lewat online dan sebagainya itu merupakan bagian yang sudah mulai sulit, dan itu merupakan sebuah dekonstruksi, saya mengatakan begitu ya, dekonstruksi pelayanan gerejawi, karena tidak lagi menjadi model pelayanan yang semestinya, tetapi kita sudah merubah dengan tata cara sesuatu di era new normal ini. Oleh sebab itu, pola-pola yang lebih baik dan tata kerja, tata layan yang lebih menjangkau anak-anak itu harus lebih ditingkatkan, entah itu melalui metode-metode yang baru. Ya, kita juga tetap berdoa supaya kesempatan pada petang hari ini kita tidak hanya sekedar mendapat informasi, tetapi mulai mencoba, mulai memikirkan dan menyerap hal-hal yang positif demi kepentingan pelayanan kita ke depan. Tiap-tiap gereja mempunyai tantangan-tantangan masing-masing, tapi yakinlah bahwa kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita bersama itu bukan sesuatu yang harus terlewatkan dengan percuma, tetapi harus dapat kita gunakan semaksimal mungkin. Segala macam tenaga, bentuk, apapun yang bisa kita kerjakan, kita pasti akan memperjuangkannya dengan lebih baik. Hal-hal seperti ini pun harus terjadi ke depan dan terus bergulir terus dalam pelayanan kita semua, melewati macam-macam kesukaran. Nanti ke depan pun lewat Departemen Anak Tabernakel ini akan memberikan tips-tips dan sebagainya
sebagai ide tambahan dan pengembangan berikutnya supaya kita dapat tetap bersama-sama melayani anak-anak. Ya, melihat pertumbuhan mereka dengan permainan gadget yang bertambah, pasti itu semua juga akan menambah sebuah perubahan yang sebenarnya tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi marilah kita bersama-sama berdoa, dan saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan kita semua dalam tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan bersama. Nah, saya tidak berpanjang-panjang lagi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran semua Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang berpartisipasi dan memperhatikan kegiatan-kegiatan khususnya untuk anak-anak. Kita tetap berdoa Tuhan memberikan kita hikmat bersama untuk mengembangkan, memperjuangkan, dan melayani dengan lebih baik lagi. Tuhan memberkati, selamat berwebinar. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Henok Sutopo, Magister of Theology, yang sudah memberikan kata sambutan yang sangat membangun kita semua. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Bidang 5, Bapak Pendeta Markus Priyono, waktu kami berikan. Silakan Bapak. Ya, puji Tuhan, selamat sore. Kami bangga dengan Departemen. Puji Tuhan, dengan tidak memperpanjang waktu lagi, kami persilakan Ibu Grace untuk menyampaikan materi di sesi pertama. Mari Ibu, silakan. Ya, shalom semua penggiat anak di Indonesia, dari gereja GBT ya. Saya sangat bersukacita sekali hari ini boleh bertemu dengan semua penggiat anak ya. Saya sangat exciting sekali, tadi setengah jam waktu sebelumnya saya lihat sudah pada kumpul semua. Baik, waktu kita sangat singkat, oleh karena itu saya ingin kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai mempelajari materi ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas kasih setiamu, mengucap syukur atas kebaikanmu. Hari ini kami akan mempelajari 2 sesi sekaligus. Kami minta anugerah Tuhan supaya dengan waktu yang ada kami boleh memanfaatkan waktu ini dengan baik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, perlengkapi para penggiat anak di masa-masa pandemi seperti ini. Kami sangat membutuhkan anugerah-Mu, semangat yang daripada-Mu, hati yang mengasihi Engkau, hati yang mengasihi anak-anak, hati yang terus mau berkobar-kobar dalam melayani Engkau dalam situasi seperti apapun. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, waktu saya adalah, ini tepat sekali, jam 4:15 WIB, sampai saya akan berbicara sampai jam 4:55. Lalu setelah itu nanti kita ada tanya jawab. Silakan yang mau bertanya boleh chat di kolom chat ini atau dicatat nanti bisa live atau seperti yang ditentukan oleh panitia tadi. Baik, saya langsung share screen saja karena waktu kita sangat singkat untuk saat ini ya. Baik, apakah gambar saya tertangkap ya, Ibu Magdalena? Oke, baik, suara saya cukup jelas didengar ya. Baik, kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa tetap efektif melayani di masa-masa pandemi seperti ini. Kalau orang yang bijaksana adalah bisa melihat kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Sebaliknya orang yang nggak bijaksana adalah selalu melihat kesempitan di tengah-tengah kesempatan. Ayo kita ambil kesempatan yang berharga ini. Yang pertama yang saya lihat kesempatan berharga adalah justru saat-saat ini kita bisa melatih anak-anak untuk disiplin baca Alkitab di rumah. Justru kita bisa melatih anak-anak untuk disiplin membaca Alkitab, berdoa sehari-hari di rumah karena mereka banyak waktu di rumah, gitu ya. Dan ambil kesempatan untuk mereka intim dengan Tuhan lebih lagi. Ambil kesempatan untuk riset atau menata ulang kembali anak-anak kita karena mereka punya banyak waktu di rumah. Dan mereka sedang diperebutkan oleh kemalasan, pornografi, kecanduan game, dan kebosanan. Kita harus tarik mereka mendekat kepada Tuhan, terus bertumbuh. Jangan sampai ada masa-masa ini stagnan ya. Saya hitung-hitung sudah antara 7 sampai 8 bulan dari awal Maret. Sudah 7 sampai 8 bulan
ini pandemi, jangan sampai di masa-masa pandemi ini mereka ngalami stuck gitu. Ngalami pertumbuhan iman mereka itu ngalami satu masa di mana mereka itu mundur atau terhenti gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, ini justru kesempatan kita juga untuk kita menambah kapasitas kita dalam bidang IT. Ya, yang gaptek-gaptek itu semuanya pada bertobat. Sekarang mau nggak mau dipaksa nggak boleh gaptek lagi. Jadi, ayo ambil kesempatan di tengah kesempitan yang ada. Ada banyak gereja yang mendiamkan anak-anak. Dikira corona ini cuma sebentar, padahal kita nggak tahu corona ini sampai kapan, kita nggak tahu. Kita nggak bisa mendiamkan mereka terus, mau sampai kapan kita mendiamkan mereka. Itu yang pertama yang mau saya tekankan tentang ayo ambil kesempatan di tengah-tengah kesempitan, kita cari kesempatan. Jangan sebaliknya di tengah-tengah kesempatan kita selalu membicarakan kesempitan gitu ya. Tetap efektif di masa pandemi ini. Berikutnya saya cepat saja. Kita perkenalan dulu ya. Saya pendiri Yayasan Jenius Secara Alkitab dan ini adalah website yang Tuhan percayakan. Tolong dicatat teman-teman ya, guru-guru sekolah minggu, www.jeniussecaraalkitab.com. Wow, di sini ada ribuan materi ya yang Tuhan percayakan dari 2010 sampai sekarang sudah ada ribuan postingan di sini. Ada materi kelas ibu hamil, materi kelas bayi, materi anak-anak, materi family, materi sekolah Injil liburan, materi selama pandemi ini. Wah, pokoknya banyak naskah drama Natal, ide-ide Natal, dan sebagainya. Lalu saya juga adalah konseptor mainan LNC Education Media. Dan saya memimpin kegerakan Jenius Secara Alkitab Restore Our Family yang bisa diikuti di Facebook saya setiap hari Senin jam 5 sore WIB. Jam 6 sore WIB, dan saya peneliti metode kreatif sejak tahun 2010. Seperti ini kira-kira ya, teman-teman. Saya bikin ini kuartet, ya. Nanti yang mau pesan boleh. Kayak konseptor Bible game, seperti kuartet ini. Terus ada Bible emoji untuk melatih kecerdasan emosi anak-anak. Lalu ada juga ular tangga Alkitab. Ya, ular tangga Alkitab saya konseptornya, dan juga ada juga ini Dominion Bible Game seperti bermain domino untuk hari-hari penciptaan, begitu ya. Dan saya menulis 2 buku, yaitu The Victorious Girl sama satu lagi buku Pemantik Ide Ribuan Metode Kreatif. Ini kalau kita kalau kita buntu-buntu ide, gitu kita habis ide, kita bisa cari-cari ide. Di sini ada ribuan ide. Baik, cukup ya perkenalannya. Saya udah cepat ngebut nih perkenalannya. Baik, kita lanjut berikutnya. Nah, kita lihat, ambil kesempatan yang berharga yang seperti tadi saya udah bilang. Yuk, kita buka sekarang Yohanes 21 ayat yang ke-15. Yohanes 21 ayat 15. Di sini demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kita dipanggil untuk menggembalakan anak-anak. Kata domba di sini dipakai kata sheep. Bukan dipakai kata lamb ya. Jadi dipakai kata anak domba, bukan dipakai kata domba dewasa. Artinya waktu Petrus ditanya, "Kamu mengasihi aku enggak?" Langsung Yesus kasih perintah, gembalakanlah domba-domba kecil ini. Kalau kita adalah seperti Petrus, murid Yesus, maka Tuhan ingin kita menggembalakan domba-domba kecil ini. Nanti baru kali kedua, kali ketiga, Yesus baru mengucapkan domba dewasa, sheep gitu ya. Tapi yang pertama muncul tuh lamb, anak domba. Berikutnya, seperti apa sih yang Tuhan inginkan? Kita akan lihat di Yehezkiel 34, ayatnya yang ke-16. Ayat yang sangat luar biasa sekali. Jangan sampai masa pandemi ini anak-anak nggak kita gembalakan. Ini sangat berbahaya sekali. Ada masa-masa bahaya ketika generasi ini diperebutkan oleh iblis dan oleh kerajaan surga. Kita lihat Yehezkiel 34 ayat 16. "Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut,
Yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Itu teladan yang Tuhan Yesus kasih ke kita. Yaitu nomor satu, yang hilang itu dicari. Kalau Yesus mengatakan ini loh, penggembalaan yang seharusnya itu yang kayak begini. Yang gimana sih? Yaitu yang hilang akan kita cari. Yang hilang akan kita cari. Kita mau lihat di sini ya. Yang hilang itu yang seperti apa sih? Apakah kita kalau mengadakan pelayanan lewat WhatsApp atau YouTube itu kita absen nggak anak-anak itu? Jangan-jangan gara-gara corona ini kita udah nggak pakai absen lagi. Akhirnya kita udah nggak tahu tuh anak-anak yang masih bertahan iman mereka atau enggak, kita sudah nggak perhatikan mereka. Bahkan mungkin ada mereka yang kena corona kita nggak tahu, ya kan? Jadi, ayo yang hilang kita cari. Berikutnya adalah yang tersesat dibawa pulang. Ada nggak dari antara mereka yang tersesat? Yang tersesat itu seperti misalnya yang yang misalnya mereka terikat dengan pornografi karena setiap hari sekarang harus pegang gadget. Mereka kurang pengawasan orang tua, apakah mereka sudah mulai disesatkan dengan pornografi? Apakah mereka sekarang sudah mulai terikat dalam arti dengan gadget ini mereka sudah menjadi berhala mereka? Begitu ya. Berikutnya, Tuhan ingin kita membalut yang terluka. Membalut yang terluka itu apakah ada di antara mereka yang sedang sedih? Mungkin keluarganya ada yang kena corona, mungkin orang tuanya ada yang terkena PHK, mungkin orang tuanya ada yang harus alih usaha. Saya dengar para pilot itu pada jual mie ayam dan seterusnya karena mereka nggak ada penerbangan. Orang tuanya harus banting setir, harus memulai usaha baru. Apakah anak-anak terguncang dengan keadaan ini? Apa kita sudah perhatikan murid-murid kita yang terluka? Berikutnya adalah menguatkan yang sakit. Ada nggak murid-murid kita yang sakit? Ada nggak kita layani mereka lewat video call lah, lewat WhatsApp lah, atau kita mungkin memberanikan diri mengunjungi mereka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan lah? Ataukah karena semuanya sudah lewat dunia virtual, dunia maya, akhirnya hal-hal seperti ini kita lewatkan? Berikutnya adalah melindungi yang gemuk. Ternyata gembala yang baik itu tidak cuma memperhatikan yang sakit, tidak cuma membalut yang terluka, tidak cuma membawa pulang yang tersesat, tidak cuma mencari yang terhilang, tapi terlebih dari itu adalah melindungi yang gemuk. Yang gemuk Tuhan juga ingin kita lindungi. Melindungi yang gemuk artinya yang sudah pinter baca Alkitab, yang sudah rajin saat teduh, yang sudah intim dengan Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan lebih mendalam, ayo dilindungi. Jangan sampai mereka jadi kurus sekarang ini. Jangan sampai mereka jadi kelaparan rohani saat ini. Jangan sampai mereka jadi kering. Pertahankan yang gendut-gendut ini, gitu. Gembala yang baik itu juga termasuk melindungi yang gemuk. Artinya yang gemuk ini jangan sampai jadi kurus lagi. Yang gemuk ini jangan sampai jadi golongan domba yang sakit. Yang gemuk ini jangan sampai terhilang. Yang gemuk, biarlah dia gemuk. Pertahankan kegemukannya dia. Ayo murid-murid kita yang gemuk, yang udah melayani, yang udah mengasihi Tuhan. Mereka tetap bertahan seperti itu enggak? Berikutnya adalah melindungi yang kuat. Yang kuat pun kita lindungi. Anak-anak yang udah mengasihi Tuhan, yang selama ini udah melayani Tuhan, mungkin di paduan suara anak, melayani Tuhan sebagai pendoa, melayani Tuhan sebagai misalnya usher dan sebagainya, penari tamborin dan sebagainya. Gimana keadaan rohani mereka? Kering nggak? Mereka selama ini tetap berapi-api buat Tuhan nggak? Ayo kita lindungi. Nah, sebagaimana yang seharusnya. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana yang seharusnya. Saudara, saya melayani di satu menara doa anak di sebuah gereja. Lalu ketika pandemi ini kita liburkan. Tapi setelah libur 2 minggu, pada saat saya naik motor ke pasar, saya kayak ditaruh di dalam hati saya oleh Tuhan.
saya akhirnya sampaikan ke rekan-rekan guru yang lain. Ayo kita bikin menara doanya lewat WhatsApp aja. Kita nggak bisa anak-anak ini didiemin. Mereka udah biasa tiap minggu berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk kota. Kenapa mereka kita diamkan? Kita pakai media WhatsApp yuk. Guru-guru semuanya setuju. Kalau yang nggak tahu caranya nggak apa-apa. Minggu pertama aku yang ngajar dulu. Nanti minggu kedua, ketiga bisa gantian dengan yang lain. Ayo teman-teman, kita mau gembalain yang gemuk juga. Gembalain yang kuat juga. Cari yang terhilang, cari yang tersesat, bawa pulang yang tersesat, yang terluka kita balut. Ayo, Tuhan ingin kita menggembalakan anak-anak. Bagaimana dengan penggembalaan kita kepada mereka? Ada dua sayap dalam pelayanan anak, yaitu penggembalaan anak dan juga ibadah raya anak. Ya, ingat ya, ada dua sayap di dalam pelayanan anak, yaitu penggembalaan anak dan ibadah raya. Banyak gereja terjebak pada ibadah raya. Gimana caranya bikin konten YouTube, gimana caranya ngajar lewat WhatsApp, gimana caranya ngajar lewat Instagram, lewat Zoom, lewat segala macam materinya gimana, kreativitasnya gimana, berlomba-lomba. Terus sayap yang satunya lupa, anak-anak nggak digembalakan. Atau kebalikannya, anak-anak digembalakan tapi nggak bikin ibadah rayanya. Artinya begini teman-teman, bagi guru sekolah minggu Anda di dalam dua kelompok. Kelompok pertama yang suka tampil depan layar, yang wah cantik, yang berani tampil depan layar, anak-anak muda yang tahu IT kita libatkan, dan sebagainya. Tapi guru sekolah minggu yang mungkin angkatan tua, yang baby boomers, generasi baby boomers, nggak tahu apa-apa, libatkan mereka untuk menggembalakan anak-anak, suruh mereka WA, suruh mereka video call, suruh mereka teleponin anak satu-satu, ingetin kalau besok ada ibadah raya, tanya bagaimana kondisi orang tuanya, tanya bagaimana kondisi keluarganya. Pada saat saya seminar ini di Bandung City Blessing, yang seminarnya terbuka untuk umum, langsung ketua sekolah minggunya telepon saya, Bu Grace, setelah seminar kemarin, guru-guru sekolah mingguku sekarang di tempatku pada aktif ngubungin anak-anak semua. Setiap hari mereka jadwalkan, hari ini anak A dan B, besok anak C dan D, besok lusa anak F dan G dan seterusnya. Jangan biarkan murid-murid Anda berjuang sendiri di masa corona ini. Dan jangan biarkan kita sebagai guru sekolah minggu sibuk dengan diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk menggembalakan. Menggembalakan tuh domba-domba. Bukan egois dengan diri kita sendiri. Halo. Ayo guru-guru. Kita punya dua sayap nih. Ibadah raya kita garap dengan baik. Di samping itu penggembalaan jangan kita tinggalkan. Apa sih bedanya Bu Grace ibadah raya anak dengan penggembalaan? Ibadah raya itu satu arah. Tapi kalau penggembalaan itu ada dua arah, ada interaksi dua arah. Contoh, kalau penggembalaan, kalau ibadah raya kita bisa menggunakan media YouTube, kita bisa menggunakan media Instagram dan sebagainya. Tetapi untuk penggembalaan kita perlu media yang lebih interaktif seperti misalnya WhatsApp group. Seperti misalnya, bukan berarti kalau media YouTube tuh nggak bisa interaksi ya, bisa tapi sangat terbatas, hanya live chat saja dan hanya di jam itu aja kalau live streaming. Kalau nggak live streaming bisa lebih lama, tapi kan live chatnya dibaca orang banyak gitu ya, nggak bisa privately gitu ya. Jadi kita perlu media-media yang bisa cocok platformnya untuk penggembalaan seperti misalnya WhatsApp group dan sebagainya. Baik, kita lanjut ya. Dua ini tolong, ini sangat penting. Menggembalakan yang terhilang, yang tersesat, yang terluka, yang sakit, saya jadikan satu dalam satu pembahasan. Artinya, menurut para ahli, apa sih imbasnya corona ini untuk anak-anak? Telah saya teliti dalam artikel-artikel yang ada. Yang pertama adalah krisis kemiskinan. Banyak orang tua mereka jatuh miskin karena mungkin ada pengurangan karyawan, atau mungkin ada pengurangan gaji, atau mungkin ada pemberhentian produksi atau pemberhentian layanan jasa. Ini menyebabkan kemiskinan. Lalu krisis gizi, karena mau nggak mau pada makan mie instan ya kebanyakan, karena untuk menghemat gitu ya. Akhirnya jarang mendapatkan protein. Lalu krisis pembelajaran, karena ada anak-anak yang belajarnya malam nunggu papa mama pulang kerja.
Lalu ada anak-anak yang papa-mamanya belum tentu tahu matematika, misalnya seperti itu. Lalu gimana tuh anaknya? Padahal gurunya cuma ngasih tugas doang, kumpulin jam sekian-sekian. Pembelajarannya sangat terbatas menggunakan layar. Gurunya juga belum tentu mengerti IT. Jadi nggak pakai papan tulis. Sebenarnya kita kalau mengajar, mungkin ada guru-guru di sini. Saya pernah melihat anak saya mengajar, di sini nggak ada ya fasilitas papan tulis karena ini bukan Zoom-nya saya. Saya hanya sebagai di sini. Sebenarnya ada fasilitas papan tulis di sini. Ya, cuma guru-guru belum tentu tahu caranya gitu ya. Akhirnya anak-anak mengalami 3 krisis ini. Krisis kemiskinan, krisis gizi, dan krisis pembelajaran. Ayo kita mau dampingi mereka, jangan sampai mereka stres, anak-anak di masa pandemi ini. Berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan media interaktif untuk 4 tabung ini supaya penuh. Yang pertama adalah tabung konseling. Gimana Bu Grace konseling anak-anak? Ini kan masa pandemi, kita nggak boleh ke rumah mereka. Ya udah, kita pakai video call. Kami nggak bisa video call Bu Grace. Gampang video call itu. Pakai WhatsApp ya teman-teman, pakai WhatsApp. Terus kita ketik nama dia, terus kita pilih yang gambar video. Kalau kita sudah video call berdua dengan dia, kita bisa tambahkan orang ketiga, tambahkan orang keempat. Bikin satu guru menggembalakan 3 anak untuk video call-nya. Untuk guru-guru absennya bisa dibikin per 3 anak dengan satu guru itu grup video call A. 3 anak lain dengan satu grup video call B. Tujuannya apa Bu Grace? Supaya anak-anak itu senang kalau lihat wajah kita. Mereka kangen sama gurunya. Jangan cuma chat aja. Beda loh kalau ngelihat wajah gurunya. Ada gereja-gereja yang kayak gini, Bu Grace, sudahlah gampang. Kasih aja link YouTube gereja lain. Tiap minggu kita kirim link. Gak bisa, saudara. Mereka tuh walaupun gurunya cuma gitar bolong, ceritanya sederhana, yang dicari tuh gurunya. Mereka gak mau link gereja lain. Kenapa? Itu bukan guruku. Walaupun lebih canggih tayangannya, aku gak mau. Aku carinya Kak Grace. Gitu loh, saudara. Kenapa? Kita ini gembalanya mereka. Gak bisa kita titipkan mereka kepada gereja lain lewat dunia maya. Apalagi gereja lain yang YouTube-nya ditonton oleh mereka nggak terkoneksi dengan murid kita. Pakai video call, gampang video call itu, gampang sekali. Yang gaptek-gaptek tanya sama anak muda. Di gereja Anda kan pasti ada anak muda. Ajarin om video call dong. Ajarin om tante video call dong. Gitu, saudara. Jadi, konseling. Ajak mereka ngomong dari hati ke hati. Mungkin selama ini kalau di sekolah minggu kita pembicaraannya hanya tingkat permukaan. Halo, minggu lalu kenapa kamu nggak datang? Sekarang masuk ke tingkat pembicaraan yang lebih mendalam. Berikutnya relationship. Bangun hubungan. Cari tahu apa hobinya, cari tahu apa kegiatannya, cari tahu apa ada kesulitan dalam pelajaran, cari tahu bagaimana keadaan orang tuanya, cari tahu apa dia udah mulai bete dengan adanya corona ini, cari tahu apa yang bisa dilakukan untuk menghibur dia kalau dia sudah mulai bete. Bangun kepercayaan. Jadi kita nggak bisa mengkonseling anak-anak kalau mereka belum percaya sama kita. Bagaimana cara membangun kepercayaan? Kita sendiri yang buka hati dulu. Kita sendiri yang cerita sharing dulu. Kak Grace ini selama masa corona bosen juga loh. Tapi untung Kak Grace tuh setiap pagi masih ke pasar. Walaupun pakai masker. Masih keluar rumah ketemu orang. Kalau kalian sama sekali nggak keluar rumah ya kasihan juga ya. Kita mulai buka diri dulu. Sehingga mereka akhirnya merasa, oh Kak Grace tuh sahabatku. Aku nggak malu-malu cerita sama dia. Jangan maksa murid-murid, ayo dong curhat, cerita sama Kak Grace. Kita sendiri nggak pernah cerita tentang diri kita. Itu nggak akan membangun trust. Jadi kalau mau mengkonseling anak-anak jadi gembala buat mereka, nomor 1 adalah membangun relationship atau hubungan. Yang nomor 2 adalah bangun trust atau kepercayaan. Dan yang nomor 3 adalah purposely atau melakukan dengan sengaja. Purposely ini adalah melakukan dengan sengaja. Jangan kayak gini ya, kita baru telepon anak-anak, video call kalau kita kangen. Terus kita baru video call, baru telepon anak-anak kalau kita inget. Atau kalau didorong oleh Tuhan. Nggak boleh seperti itu. Tapi kita harus melakukan dengan sengaja. Hari ini aku mau video call siapa?
Besok aku mau konseling siapa? Besok aku mau mendoakan lewat telepon keluarganya si A. Besok lusa si B, si C. Melakukan dengan sengaja, dengan terencana. Melakukannya bukan karena asal-asalan atau seingatnya atau sedapatnya. Tetapi sungguh-sungguh terplanning dengan baik. Sehingga setiap domba itu dihitung satu persatu. Ada satu domba yang hilang aja ketahuan. Kalau seorang gembala tidak melakukan dengan purposely atau dengan sengaja, pada akhirnya adalah ada 1 domba, 5 domba, 6 domba hilang, dia nggak tahu. Dihitung one by one. 1 demi 1. Sama seperti Raja Wali ketika mengajar anaknya terbang adalah 1 demi 1 mendukung anak-anak di atas sayapnya. Kita seperti induk Raja Wali yang ngajari murid-murid kita terbang one by one, 1 demi 1. Perhatiin mereka secara spesifik, secara private. Lah kalau murid di gereja saya ratusan gimana Bu Grace? Bagi tugas dong dengan guru yang lain. Melindungi yang gemuk. Melindungi yang gemuk adalah post class. Artinya gini, bikin PR-PR untuk apa yang mereka lakukan di rumah, ya. Jadi untuk ibadah raya kita akan bagi pra-class, during class time, post class. Yang pra-class adalah apa yang akan mereka lakukan, bikin tayangan kek, bikin ayat kek, bikin alat peraga kek, bikin mimik muka, bikin apa. Yang nanti tayangan mereka itu akan kita masukkan dalam cerita kita during class time atau pada saat ibadah raya berlangsung. Entah lewat YouTube atau lewat apa. Atau lewat WhatsApp atau lewat apa. Setelah selesai ada post class. Post class ini adalah mereka kita beri tugas. Apa PR mereka harus bikin apa untuk firman Tuhan itu lebih mendalam, mendarat kepada mereka. Jadi ada pra-class, during class time, ada post class, ada daily home. Kalau yang daily home itu adalah mengajak mereka untuk saat teduh setiap hari. Kita dorong, kalau perlu kita bikinkan materinya. Nanti link-linknya saya kasih ya teman-teman. Kalau nggak sempat bikin itu during daily home-nya bisa saya kasih nanti. Note-nya apa? Jangan post kelasnya ini PR-PR-nya itu selalu berupa handicraft. Tidak semua anak itu suka gunting, suka nempel, suka ngelem. Kita harus kreatif. Saya kasih contoh di sini, kita bisa manfaatkan barang bekas. Aduh, waktu saya sangat terbatas, jadi saya coba saya nggak apa-apa, saya klik 1 ya, supaya bisa untuk contoh kita ya. Nah, ini adalah barang bekas. Bagaimana memanfaatkan barang bekas di rumah? Sebentar, saya lupa. Saya lupa nyalakan suaranya, maaf ya teman-teman. Saja dan kalau boleh dihiasin, tapi nggak ada mulutnya dan hidungnya. Terus gambar 1 gelas lagi di sini, mulut terserah. Kemudian dipasang di sini, diputar, udah jadi. Nah, itu salah satu contoh untuk kita ngajak anak-anak memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah. Malah enak, kita nggak usah beri pengumuman minggu depan kumpulin ini, nggak usah, di rumah mereka udah ada gitu ya. Itu yang untuk post class atau PR-PR yang bisa mereka lakukan. Ini salah satu contoh saja ya. Nanti semua PowerPoint ini saya bagi, Anda bisa klik atau copy linknya ini, Anda bisa cari link-linknya. Baik, bisa kolase dari biji-bijian. Di rumah kan ada banyak, di dapur mama mereka kan ada beras, ada
apa biji-bijian kacang hijau, apa itu bisa dipakai ya. Karena waktu saya sangat terbatas, nggak semua video saya buka. Baik. Menjiplak nat keramik ini ada semua di website saya. Oke, misalnya menjiplak daun pisang yang di sekitar mereka, di dekat mereka ada alam. Misalnya menjiplak daun untuk gambar ombak dan sebagainya. Nah, video aplikasi bagaimana cara menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bisa. Ini videonya panjang, nggak usah saya putar. Contoh misalnya kita mau bercerita tentang Daud dan Goliat, bahwa Daud itu mengandalkan nama Tuhan. Sekarang kalian bikin video setelah Kak Grace cerita ini, kumpulkan ya, hari Senin sampai Rabu batasnya. Kumpulkan, kalian bikin video. Sebelum kalian belajar, kalian berdoa sama seperti Daud. Sebelum dia berperang, dia mengandalkan nama Tuhan. Demikian juga kalian sebelum belajar, kalian berdoa dulu, artinya kalian mengandalkan Tuhan. Bikin videonya ya, terus kumpulkan di WhatsApp ya. Itu salah satunya. Aplikasi, suruh mereka bikin video-video aplikasi. Contohnya seperti itu. Berikutnya adalah video percobaan ilmiah. Oh, banyak sekali. Kalau kita cari di internet tuh percobaan ilmiah banyak sekali. Tinggal kita aplikasikan dengan firman Tuhan yang akan kita bawakan. Bedah video juga bisa. Misalnya nih, kakak-kakak punya video yang kakak-kakak tampilkan pada saat kakak-kakak ngajar di ibadah raya anak lewat online. Setelah itu suruh mereka mengomentari video itu. Terserah komentarnya apa, namanya bedah video. Misalnya anak-anak kecil, gambar apa yang paling kamu sukai? Aku paling suka gambarnya waktu Sakeus naik ke atas pohon, Kak. Lucu. Misalnya gitu. Atau misalnya kalau anak-anak yang lebih besar, apa perasaanmu setelah menonton video yang kakak putar kemarin di ibadah raya YouTube? Oh, perasaanku, Kak, aku sangat terkesan. Ternyata Alkitab itu kalau divideokan keren ya, Kak. Kita bisa membayangkan bla bla bla. Itu namanya bedah video. Bisa, jadi nggak selalu harus ngelem, gunting, nempel. Nggak selalu harus yang begitu, kakak-kakak. Bisa juga mendoakan teman, bikin mereka video suruh mendoakan teman mereka sekelas. Itu akan sangat menguatkan teman mereka yang lain. Nah, daily home, ini ada PowerPoint nanti saya bagi, kakak-kakak bisa buka ini elohim.id anak. Di sini ada saat teduh harian anak. Kalau seandainya sinode GBT mau bikin juga nggak apa-apa, atau mungkin sudah punya, saya kurang tahu, nggak apa-apa. Bikin di website itu saat teduh anak-anak, lalu kita tinggal kirim linknya. Hari ini apa ada. Kalau di elohim.id ini GPDI Elohim yang di Kota Wisata Batu, saya sudah izin sama mereka, Kak, boleh nggak website kakak yang isinya renungan harian anak-anak itu saya bagikan ke orang yang ikut saya seminar? Oh boleh Kak Grace, kami sangat senang memberkati. Nah, ini udah dengan izin. Di sini ada word-nya, juga ada voice-nya gurunya pada saat gurunya membaca word-nya itu. Gitu ya. Diary ini yang daily home. Sekali lagi ya. Jadi untuk pelayanan ini kita punya dua sayap, yaitu ibadah raya dan penggembalaan. Yang ibadah raya ada lagi before class atau sebelum kelas berlangsung dikasih PR-PR apa, alat peraga apa, video apa, foto apa yang nanti akan kita tayangkan di during class time atau pada saat kelas berlangsung. Setelah itu kita kasih mereka PR yaitu after class. Setelah itu ada lagi daily home untuk mengajar mereka membaca Alkitab setiap hari. Yang daily home ini termasuk sayap yang penggembalaan juga, gitu. Ya, luar biasa ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Daily Family ini bisa Anda cari di genius-cara-alkitab.com. Itu cari judulnya Restore Our Family. Ini ada materi-materi untuk papa mama. Bisa mengajari Alkitab anaknya, kita sudah sampai minggu ke-17. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau mempraktekkan ini dengan jemaat, nggak apa-apa start dari minggu pertama. Start dari minggu pertama, di situ sudah ada penjelasan waktu saya menjelaskan hari ini harian. Dari Senin sampai Minggu, setiap minggu satu tema. Itu bisa nanti di saya akan memberi penjelasan, diajarkan. Hari pertama gamenya apa, hari kedua apa. Itu untuk papi mami bisa mengajari Alkitab anak-anak.
Karena saya mendapat visi dari Tuhan untuk selama pandemi ini kita ada di namanya riset atau menata ulang kembali, kita kembalikan fungsi pendidikan rohani itu kepada family. Jadi gereja nggak bisa hanya mengandalkan guru sekolah minggu saja, tapi bangkitkan papi mami untuk jadi guru mengajarkan Alkitab pada anak-anak di rumah. Nah, terus materinya di mana, Bu Grace? Di website saya ada semua, silakan diulik ya. Berikutnya adalah melindungi yang kuat, yaitu misalnya membuat menara doa anak. Menara doa anak di sini ada link YouTube-nya, Anda nanti bisa buka karena waktu saya sangat terbatas. Ini sebenarnya seminar untuk 2 jam, tapi waktu saya hanya 40 menit. 40 menit, sehingga saya benar-benar cepat nih ngajarnya. Jadi membuat menara doa anak, Bu Grace. Kasihan Bu Grace, kami biasanya paduan suara, pelayanan anak-anaknya sekarang nggak ada. Karena ada nggak bisa kalau kami nyanyi gini nanti virus-virus bahaya Bu Grace. Ya udah, Anda belajar yang namanya paduan suara virtual. Kalau sekarang nggak ada paduan suara virtual, Anda nggak bisa, dan gereja Anda nggak punya paduan suara virtual. Anak-anak yang biasa tamburin sudah nggak ada tamburin lagi. Anak-anak yang asyir sudah nggak ada asyir lagi. Anak-anak yang WL singer sudah nggak bisa. Bikin menara doa anak supaya mereka tetap melayani Tuhan. Gimana caranya bikin menara doa anak itu Bu Grace? Lewat WhatsApp. Bisa. Di YouTube channel saya ada contoh-contoh saya mengajar WhatsApp, mengajar menara doa anak lewat WhatsApp, gitu ya. Lalu share after class artinya ajak anak-anak bikin video share. Saya ingin putar ya, karena kalau yang video share ini pastinya bermanfaat atau berguna untuk kita tahu video share itu yang seperti apa, gitu ya. Kalau layarnya baik di rumah sakit maupun di rumah. Kira-kira video share itu seperti ini. Layar saya ketangkap ya, tolong panitia kalau nggak ketangkap saya diberitahu. Bilur-bilurmu yang kuat. Ya, tadi ketangkap ya layar saya ya teman-teman. Ketangkap nggak layar saya tadi? Nggak tertangkap Bu, diulangi saja Bu. Iya, sepertinya ada gangguan sinyal atau gimana Bu? Oh begitu ya? Baik, saya coba ulang lagi ya. Oke, seperti ini kira. Dan dahsyat, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih para tim-tim. Semangat Indonesia. Untuk saudara yang terkena virus corona, semangat ya. Yakin bahwa Tuhan pasti akan menolongmu. Kita berdoa teman-teman. Tetap semangat dan tetap berdoa ya. Nah, itu salah satu contoh video untuk anak-anak bisa melayani lewat video. Lah Bu Grace, aku nggak bisa ngedit, kerja sama anak-anak muda yang bisa ngedit. Bu Grace, aku nggak tahu caranya itu. Gampang, anak-anak tinggal bikin gambar, terus mereka disuruh ngomong apa, suruh kirim beberapa video yang salah nggak kita pakai, yang bagus. Dengan HP biasa pun bisa, nggak harus dengan alat-alat yang canggih gimana gitu ya. Itu kita sebut share after class. Bikin contoh video share anak-anak. Berikut ya. Ya, untuk mereka share kepada dunia gitu. Berikutnya adalah talenta anak. Kita bisa membuat lomba-lomba tutorial. Misalnya, kali ini kita akan buat lomba tutorial membaca Alkitab setiap hari.
bisa kita bikin lomba menyanyi. Pokoknya semua yang bisa divideokan itu bisa menjadi lomba. Anda tuh jangan terkotak dengan yang namanya, sekarang ini corona Bu Grace, kita seperti mati gaya, nggak bisa apa-apa. Siapa bilang? Semua yang bisa divideokan, itu bisa kita lombakan. Lomba drama, lomba fashion, lomba bercerita, lomba telling story in English language, lomba lomba baca Alkitab indah, lomba alat peraga, lomba apa saja bisa, saudara. Asal itu bisa divideokan, bisa dilombakan. Lomba membuat tutorial YouTube. Terserah mau tutorial bikin kue lah, tutorial baca Alkitab setiap hari lah, tutorial manfaat membaca buku lah, bedah buku lah, apalah, kreatif gitu ya, saudara ya. Kreatif untuk talenta anak ini jangan sampai mati. Halo, saya sedih sekali karena di sekolah-sekolah itu ekstrakurikuler semuanya terhenti. Saya sampai sedih, Tuhan, jangan sampai talenta anak-anak Indonesia ini padam. Gimana caranya? Anda bikinlah lomba pranatal, lomba prapaskah, lomba ulang tahun gereja, lomba bulanan, lomba apa aja supaya talenta mereka nggak mati, gitu ya. Berikutnya adalah gunakan media WhatsApp untuk penggembalaan anak-anak. Nah, WhatsApp itu kayak gitu-gitu aja, Bu Grace. Siapa bilang banyak media WhatsApp yang belum kita maksimalkan? Ini contohnya. Ya. Media emoji. Nah, saya pernah bikin anak-anak lomba pakai emoji. Jadi misalnya nih ya, gambar perahu, gambar kakek-kakek, gambar binatang-binatang. Emojinya kan ada semua tuh. Suruh mereka tebak siapa tokohnya. Nabi Nuh. Ya betul. Kalau ada gambar perahu, terus ada gambar satu ikan, terus setelah itu ada gambar orang, setelah itu ada gambar karcis, setelah itu ada gambar pulau. Apa itu? Yunus. Ya betul. Dibikin mirip-mirip sehingga mereka bingung gitu ya, dibikin jebakan-jebakan. Emoji kita maksimalkan. Ini anak-anak bosan kalau Anda chat terus. Jadi kita harus masuk ke dunia anak-anak. Jangan paksa anak-anak ke dunia kita. Kita yang terjun ke dunia mereka. Sherlock. Sherlock ini bisa loh untuk menyapa, untuk presensi, untuk area doa. Contoh kayak ini. Siapa yang sudah siap ibadah atau kita mau komsel lewat WhatsApp group? Silakan Sherlock. Grace dari Kota Wisata Batu siap berdoa atau siap ibadah lewat WhatsApp. Ayo Sherlock. Kami nggak tahu Kak Grace caranya, kita pandu. Anak-anak tuh cepat sekali. Mereka malah lebih pintar daripada kita. Mereka belajarnya cepat, kita kasih tahu petunjuk. Sebentar aja mereka langsung bisa. Jadi muncul tuh Sherlock-nya dari ini, misalnya dari Kota Bandung, Bandung Utara, Bandung Selatan, baru wah seru banget. Sherlock kita pakai untuk ngajar. Media WhatsApp kita maksimalkan. Berikutnya adalah karaoke YouTube. Jadi di YouTube tuh banyak lagu-lagu karaoke, bisa kita pakai untuk pujian kalau kita mau mengajar lewat WhatsApp. Ngajak mereka menyanyi pakai karaoke. Lalu kita gunakan search untuk kata-kata yang muncul beberapa kali di dalam Alkitab. Jadi teman-teman, kita bisa copy paste www.sabda ayat, kita tulis di sini, kita copy paste di sini. Lalu anak-anak pakai tanda titik 3, lalu mereka suruh ketik kata cari. Waktu ketik kata cari itu ada panah ke atas, panah ke bawah. Misalnya kita ketik dengan kata misalnya kasih. Berapa kali kata kasih muncul di dalam ayat ini? Adik-adik pakai media search. Mereka langsung cepet 3 kali, 10 kali, 6 kali. Wah, kan ayatnya kita kasih yang panjang tuh. Berapa kali kata dan muncul misalnya atau kata mengampuni muncul dalam ayat yang Kak Grace print di sini. Mereka akan cepat sekali. Kakak-kakak yang belum tahu search ini, tanya sama anak-anak muda yang lebih tahu. Berikutnya apa yang bisa kita maksimalkan di sini adalah suruh mereka kirim foto adegan-adegan yang Anda ceritakan. Misalnya Yesus berjalan di atas air, suruh mereka kirim fotonya. Petrus berjalan di atas air, suruh mereka kirim fotonya, pura-puranya gimana ekspresinya. Bisa. Berikutnya adalah screenshot warna wallpaper seperti yang kita inginkan. Belum pernah kan kita ngajar kayak gitu. Misalnya kita cerita anak yang hilang. Anak ini meminta warisan. Kita mau lambangkan dengan warna apa? Si bapak ini memberi warisan. Anak ini berfoya-foya. Misalnya itu lambang dosa hitam.
Ganti wallpaper kalian semua dengan warna hitam. Screenshot, kirim ke wall. Wah, anak-anak cepet. Gimana Kak Grace? Gini loh caranya. Mereka langsung cepet bikin warna hitam. Sesuai cerita kita. Berikutnya anak itu bertobat. Bertobat misalnya dilambangkan dengan warna hijau. Bertumbuh. Kirim wallpaper warna hijau. Screenshot, kirim ke wallnya kakak. Wih, anak-anak seneng sekali. Kita yang nggak boleh gaptek. Yang gaptek-gaptek ini harus bertobat. Gitu kan? Oke, berikutnya adalah kita bisa pakai power statement. Sekarang semua bikin status WA. Ayat Mas, kita hari ini akan kita jadikan status. Mereka berlomba-lomba. Kita mah kalah cepet sama mereka. Bisa pakai video call yang saya tadi bilang untuk sharing atau untuk konseling. Berikutnya adalah kita bisa juga broadcast. Broadcast ini mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Broadcast ini gampang sekali caranya. Kalau Anda buka WhatsApp, ya, Anda buka di halaman awal, di situ ada pilihan New Broadcast. Ketika Anda New Broadcast, itu Anda bisa masukkan nama-nama. Misalnya suruh mereka masukkan nama-nama teman sekelas mereka. Lalu setelah itu sekali mereka ketik, akan masuk semua ke Jabri. Ini bukan grup loh ya. Bukan grup tapi broadcast. Siar, gitu kayak zaman dulu BBM itu ada broadcast. Nah, ini WhatsApp juga ada. Sekali mereka ngetik di situ, semua nama yang ada di situ akan mendapat secara Jabri. Nah, misalnya broadcastkan kata-kata power statement kita hari ini. Mengalah itu indah, mengalah tidak berarti kalah. Ayo, misalnya ceritanya tentang Abraham dan Lot. Begitu. Kita maksimalkan media WhatsApp untuk penggembalaan anak. Ya, kita juga bisa perintah edit foto. Misalnya kita kasih foto, sekarang tolong kalian edit tokoh siapa yang paling gemari. Lalu kalian kasih pendapat ke sini, kenapa kamu paling suka tokoh itu? Tolong lingkari. Mereka cepet banget. Seperti itu. Nah, ayat penutup kita adalah Matius 18 ayat 5. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, kakak-kakak, puji Tuhan, saya overtime 3 menit. Saya tutup dengan satu kata-kata seperti ini. Kalau kita menyambut anak-anak dalam nama Yesus, kita sama saja dengan menyambut Yesus. Waktu saya dapat ayat ini, sebelum 2010, ayat ini menjadi moto dalam pelayanan anak saya sampai sekarang. Dalam pelayanan anak yang saya geluti sampai sekarang. Saya kalau ditanya orang, motonya Bu Grace apa dalam pelayanan anak? Menyambut anak kecil dalam nama Yesus sama dengan menyambut Yesus. Sekali kita video call sama dengan kita menyambut Yesus. Sekali kita tanya perhatian ke mereka, itu sama dengan menyambut Yesus. Sekali kita bikin materi, susah-susah ngedit video, susah-susah bikin cerita, susah-susah bikin alat peraga, bikin merancang lomba ini, lomba itu, untuk talenta mereka jangan sampai mati. Kita sedang menyambut Yesus. Baik. Saya serahkan dulu kepada tanya jawab, tapi sebelumnya saya akan doa penutup untuk sesi ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Ampuni kami kalau kami, mungkin ada beberapa dari kami yang mendiamkan anak-anak selama corona ini, dan ternyata corona ini lama, nggak seperti yang kami bayangkan, hanya 1-2 minggu, 1-2 bulan. Dan anak-anak menjadi korban yang paling kasihan karena semua orang perhatiannya kepada ibadah raya dan kepada orang dewasa. Kami mau menjadi gembala anak yang nggak memble, Tuhan. Tapi kami mau menjadi gembala anak, walaupun mungkin kami bukan ketua departemen anak. Kami mau menjadi gembala buat mereka. Yang hilang kami cari, yang sakit kami obati, yang tersesat kami cari, yang gemuk kami lindungi, yang kuat kami lindungi, dan tidak ada satu domba pun yang tercecer. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, guru-guru sekolah minggu GBT se-Indonesia,